Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Papa Dia. Lama sudah nggak bikin video kan? Pasti banyak yang nunggu-nunggu nih. Oke, hari ini gue mau ngadain Q&A atau Q&A tuh nggak Q&A ya? Tanya jawab gitu kan lah. Tanya jawab langsung dengan Q&A Pak Ci, dengan kawan saya yaitu Pak Ci. Boskor. Beliau asal dari Malaysia, jadi kita langsung Q&A dengan orang Malaysia, oke? Gimana sih orang Malaysia itu? Lihat, ramah banget kan orang Malaysia kan? Nah, Oke. Sebelum melanjutin ke video-video berikutnya nih, sebelum melanjutin ke video yang lainnya nih, jangan lupa di subscribe dulu. Tekan tombol loncengnya, like, selesai video ini, baru komen. Oke? Oke. Teman-teman, Dia tanya tentang Bandung. Hah? dia katanya pernah datang ke kota Bandung di Indonesia itu. Destinasi wisata di Indonesia itu letaknya di Bandung. Lama sudah. Kali ini saya mau nanya sama dia, bro. Pak Ci, Nah, kira-kira apa saja yang Pak Ci temukan di Bandung sana? macam-macam. Macam-macam di Bandung sana. Cuma saya ada beli topi saja tuh. Topi saja. Dia cuma beli topi saja di sana. Tuh pun masih lagi bujang tuh, belum kawin. Oh, masih bujang dulu dia itu datang ke Bandung, bro. Dulu tuh. Hah? Habis itu apa namanya? Makanannya di sana gimana makanannya? Oh, makanan sana kurang lebih dari sini lah. Tapi dibandingkan sana, kalau sini makanannya agak-agak lebih kurang lah. Kan? Tapi sana ada murah sana. Murah dari sini. Dulu. Dulu. Bicaranya dulu. Oh, caranya dulu. Tapi mungkin sekarang sih masih murah mungkin ya, masih murah mungkin. Mungkin lah. Budget yang dikeluarkan dulu itu, Ci, berapa, Ci? Banyak, besar tidak, Ci? Jangan disebutkan jumlahnya, tapi besar tidak dulu budget yang dikeluarkan waktu datang sana, Pak Ci? Itu kalau satu orang makan tuh bawa 10 ringgit sudah cukup makan tuh. Lebih tuh. 10 ringgit, bro. Berapa orang? Satu orang? Satu orang. Satu Lebih kali tuh. makan? Satu kali makan lebih tuh. Oh, 10 ringgit tuh. bayangkan, bro. Kenyang sudah itu perut? Oh, jangan cakap kau. Muntah darah tuh. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Kira-kira apa sih yang istilahnya Pak Ci itu jadi minat pergi ke sana itu? Apa dasarnya, apa sebabnya Pak Ci minat pergi ke sana itu? Minatnya pergi sana, tempat-tempatnya. Tapi bukankah di Sarawak sini ada tempat-tempat yang best lagi, Pak Ci? Kalau menurut saya best lagi banyak sini. Kita hari-hari tengok. Oh iya. Hari-hari tengok pun macam lejuk lah. Oh. Lejuk. Kita mesti mau alihkan angin kita. Oh iya, bro. Jadi katanya bosan lah, bosan. Bosan lah. Ngomong orang sana bosan. Iyalah. Saya tidak pandai cakap bahasa Sarawak, cuman kalau orang Sarawak cakap saya tahu macam itu. Banyak yang request ke saya, Ci, katanya. Coba sekali-sekali bikin vlog katanya, cakap bahasa Sarawak gitu kan. Saya paham, cuman saya takut sampaikan gitu macam saja. Saya sendiri orang Sarawak pun sama. Tapi memang bahasa bakunya Malaysia itu Melayu, Ci, ya. Bahasa Melayu lah. Jadi intinya lebih baik kita menggunakan bahasa yang lebih benar, istilahnya yang mudah dipahami, mudah diketahui supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, seperti itu. Daripada kita belajar sok-sokan pandai ngomong ini ngomong itu tapi sesungguhnya perkataan itu menyakiti orang lain, alangkah baiknya kita pergunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu saja. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Soalnya Malaysia ini punya bahasa yang khususnya itu bahasa Malaysia Melayu. Seperti itu. Jadi kita pergunakan bahasa Malaysia saja. Oke, bro. Pertanyaan berikutnya ke Pak Ci ini. Pak Ci ini orangnya asik loh, asik, terbuka, istilahnya gaul lah, kalau orang Indonesia bilang itu gaul, istilahnya enggak, biarpun usianya sudah tua gitu kan, tapi jiwanya Pak Ci ini masih muda banget, tau gak sih? Dia masih hobi main
main motor gitu kan. Dia lebih suka main motor ketimbang naik mobil dia, oh. Katanya sih kalau naik motor itu lebih cepat. Iya sih ya. Ya, minyaknya pun murah. Nah, Nah, kalau isi Rp2 boleh sampai kampung. nah. Kalau kereta mana dapat isi Rp2? Soalnya letak kampung dia dengan di sini tuh dengan tempat saya kerja itu, tempat saya diam itu jauh. Atau setengah jam. Ada setengah jam, ah. Setengah jam. Setengah jam. Nah, itu pun slow-slow, 60, 70. Wow. Slow-slow lah itu. Kalau laju cepat lagi. Lumayan juga, apalagi ini hujan, bro. Hujan, licin, bro. Licin, ah. Nah, Oke, buat para bikers mania khususnya lah, di mana saja, Malaysia kah, Indonesia kah, kalau hujan jangan laju-laju itu, jangan laju-laju ya. Jangan laju-laju atau jangan ngebut-ngebut, bahasa Indonesia itu jangan terlalu ngebut kita. berebut. Utamakan keselamatan, kalau bahasa Malaysia itu safety first. Gitu. Ya, betul. Safety first kan. Nah, Pak Ci ini orangnya asik gitu kan. Saya dapat pengetahuan tentang Malaysia itu dari dia gitu kan, orangnya gimana. Ini satu contoh lah, satu bukti lah bahwasanya perkiraan-perkiraan orang yang ada di luar sana itu yang negatif tentang Malaysia itu singkirkan lah, seperti itu kan. Sesungguhnya orang Malaysia itu ya orangnya ya sama seperti kita kayak gitu istilahnya. Best banget lah istilahnya. Boleh campur. Bayangkan saja. Kami berapa hari kita nggak ketemu ya Cia gara-gara COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah sekarang kan Malaysia sudah ada pelonggaran perlahan-lahan gitu kan. Tapi tetap social distance, menggunakan masker seperti itu. Ada juga edukasinya yang diberikan buat teman-teman atau subscriber yang sudah standby atau sudah setia di channel saya gitu kan. Jadi tetap gunakan masker, social distance, dan gunakan hand sanitizer. Kalau tidak ada sabun cuci pun nggak apa-apa Cia. Sabun cuci pun nggak apa-apa katanya. Kalau Indo cakap masker, kalau Malaysia cakap mask saja. Mask, kalau itu kan face mask ya seperti itu kan. Face mask. Jadi sama juga masker mas. Terus menurut Paci, waktu kita cerita masa kecil kita Paci ya, cerita masa kecil, enak zaman dulu atau enak zaman sekarang? Kalau dibandingkan zaman sekarang ada kurang sedikit. Yang dulu ada ramai sedikit, ada ramai sedikit. Apa penyebabnya Ci? Keretanya kurang. Polusi lah. Polusi. Macam mainan ada kurang lah dulu. Oh. Tapi ramai dulu. Dengar bro, orang Malaysia itu lebih mengutamakan kesehatan bro. Mereka orang itu sangat memprioritaskan kesehatan. Wajib kita contoh nih seperti ini nih. Wajib kita contoh. Jadi menjaga lingkungan itu adalah hal yang sangat penting. Buktinya ini ya, nanti saya kasih vlog ke teman-teman nih. Kalau di lokasi sini tuh penghijauannya itu masih mantap banget lah, yang jarang kita temui khususnya. Kalau di Jakarta mungkin cuma ada di Monas lah yang seperti ini tuh kan. Kalau di tempat-tempat yang lain mungkin ada di Kalimantan, masih oke lah, Kalimantan masih terjaga, masih terlestarikan, atau di Bogor, Kebun Raya Bogor seperti itu. Tapi kan sudah jarang yang seperti itu. Tapi kalau di Sarawak sini sepanjang Sarawak, iyalah, sepanjang Sarawak sini sampai orang sini bilang leju katanya ngelihat yang penghijauan kayak. Padahal kalau menurut saya itu itu yang bisa istilahnya menyaring udara kotor yang kita hisap sehari-hari itu. Kalau ada masih banyak penghijauan itu, jadi atmosfernya itu Ci masih bagus banget itu. Lagi fresh. Lagi fresh. Untuk kesehatan bagus juga itu Ci. Ya. Untuk kesehatan itu bagus. Jadi apa namanya? Ada baiknya buat anak-anak, buat budak-budak itu macam. Sekarang susah. Kalau budak tua pun kita mau jaga-jaga. Kalau budak tua kita tak jaga dulu. Dia ada main. Tapi sekarang kalau ke silap sedikit, orang terus angkat, bawa lari. Ada macam itu Ci. Kalau di bandar, Kalau di kampung beda. Di bandar. Tapi Jadi sekarang kurang lah sekarang. Oke lah, jadi hati-hatilah buat ibu-ibu khususnya nih, ibu-ibu atau kakak-kakak nih yang punya anak kecil-kecil nih.
dijagalah anak-anaknya supaya tidak istilahnya tidak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh ibu atau kakak gitu kan. Jangan dilalaikan, ingat jangan dilalaikan. Ada pesan-pesan moral yang didapatkan malam ini dari Pak Ci kan. Jadi saya mau ngasih edukasi sedikit gitu kan, tapi padat gitu kan supaya bisa dipahami, supaya bisa dimengerti sama teman-teman subscriber atau para viewers gitu kan. Jadi kesimpulan saya itu memang mantap banget gitu kan. Oke nyan, mantap banget gitu kan. Mantap betul, mantul kalau menurut saya itu di sini tuh. Betul. Kesehatan dijaga, keselamatan dijaga, semua dijaga. Ayo kita bersama-sama bergandengan tangan, berpelukan kita untuk menjaga atau menyelamatkan negara, agama, dan diri kita bersama-sama seperti itu. Ya kan, Ci? Ya. Betul. Sebetulnya jaga-jaga. Pak Ci ini istilahnya gimana ya? Kalau cakap pasal sekolah mungkin Ci ya. Kalau zaman dulu mungkin harusnya dia sudah jadi cikgu gitu kan. Cuman karena dia itu minatnya itu tidak ada minat ke cikgu. Minat dia itu memang minat Pak Ci itu dulu apa sih? Memang tidak minat dulu. Memang minat enjoy saja. Enjoy saja. Enjoy saja. Main sini, main sana. Banyakan kawan lah Ci ya. Tapi ada faedahnya juga Ci seperti itu Ci. Iyalah. Jadi istilahnya kita lebih open minded gitu kan. Kita mau ambil pengalaman. Betul. Pengalaman. Soalnya guru yang berharga itu adalah pengalaman katanya kan. Jadi oke lah. Jadi kesimpulannya hari ini apa yang sudah Pak Ci sampaikan ke teman-teman, tolong di istilahnya ayolah kita sama-sama lakukan gitu kan. Kita sama-sama istilahnya mulai tanamkan ke diri kita masing-masing, bergaul, berbaur, memulakan hidup baru kita. Inilah memulakan hidup baru kita karena situasi sekarang itu udah masuk new normal ya sih ya. New normal gitu kan. Jadi oke lah kita istilahnya upgrade masa-masa dulu itu yang kayak gimana gitu kan. Sekarang kita betul. Yang dulu kita dibuangkan, yang baru kita dibarukan. Sekarang COVID pun ada kurang sedikit lah. Dengar, Malaysia sudah hampir sukses bro. Tinggal sedikit lagi Ci ya. Tinggal sedikit lagi Malaysia sukses. Ayo kita contoh Malaysia dengan serius menanggapi istilahnya pandemi COVID-19 ini. Mereka itu istilahnya dengan sungguh-sungguh, dengan serius mereka menjaganya. Ayo kita selamatkan bumi ini. Jangan cuman Malaysia saja yang seperti ini. Indonesia pun harus bisa. Indonesia bisa. Hashtagnya seperti itu. Indonesia pun boleh. Indonesia pun boleh. Boleh. Kami pun belajar dari Malaysia Pak Ci. Kalau orang lain boleh, kita mesti pun boleh. Itu udah bro. Betul bro. Betul. Bro, dia cakapnya. Bayangkan saja Pak Ci ini masih, saya bilang tadi memang oke banget lah dia orangnya. Kalau memang istilahnya ada yang salah dari kata-kata saya, mohon dimaaf. Karena saya itu istilahnya hanyalah manusia biasa yang banyak memiliki kekurangan. Adapun kelebihannya jangan dilebih-lebihkan, bahwa sesungguhnya manusia itu istilahnya sifatnya saling mengingatkan, gotong royong, saling membantu satu sama lainnya. Dan doakan untuk rekan-rekan semuanya, untuk para tim medis kesehatan, semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi COVID-19 yang sekarang masih menggerogoti dunia. Bukan cuma negara kita, bukan cuma Malaysia, bukan cuma negara-negara lain. Seluruh negara sekarang sedang dilawan nih musuh besar gitu sekarang itu, seolah-olah itu musuh ya Ci ya. Musuh besar gitu itu sekarang itu adalah COVID-19 atau coronavirus gitu kan. Walaupun ada banyak sebagian yang bilang ini tuh konspirasi katanya atau apa Ci. Ini ada lah Ci ya. Kalau sekiranya memang konspirasi, Italia, Cina, Indonesia itu Amerika mungkin nggak, buset.
Banyak korban sih. Singapura. Singapura sekarang. Kelah, ayo kita serius sama-sama. Bantu pemerintahan kita untuk menyelamatkan negara, bahkan dunia bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam terakhir, salam kenal dari saya, istilahnya sama Pak Cik juga kan. Tetap jaga kesehatannya, jaga diri masing-masing, jaga keluarganya masing-masing. Tetap gunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.